Shalom, puji Tuhan. Kembali kita memuliakan Tuhan di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 dengan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memimpin hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyang penggoda-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan, terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan berkati urapi pujian penyembahan ini supaya menjadi berkat buat yang menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup.
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita untuk mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan mendengar firman untuk kami renungkan. Bicaralah Tuhan dari hati pribadi kami, supaya kami memahami apa pesan Tuhan hari ini. Kami buka hati pikiran kami. Haleluya. Amin. Renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Kita buka bersama Pengkhotbah 4 ayat 17. Amin. Saya bacakan. Renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Takutlah akan Allah. Janganlah kamu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar, adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya ulangi, janganlah kamu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar, adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Selamat hari Minggu. Demikianlah firman Tuhan. Perikop hari ini mengajarkan kita untuk takut akan Allah. Takut akan Allah ini bermacam-macam maksud dan tujuan, bermacam-macam cara menyatakan bahwa kita takut akan Tuhan. Salah satunya menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Itu juga sebagai wujud bahwa kita takut akan Allah. Tapi yang sedang kita bahas hari ini mengenai janganlah langkahmu, artinya ketika kita pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja,
langkah kita itu harus sungguh-sungguh menghampiri hadirat Tuhan. Dikatakan tadi, janganlah seperti orang bodoh membawa korban. Kalau dulu di zaman Israel, zaman-zaman raja-raja di perjanjian lama, orang-orang saat itu menyembah Allah Baal, Allah yang berbeda dari apa yang kita kenal. Mereka menyembah patung-patung berhala. Allah mereka ya patung-patung berhala, membawa korban sebagai korban rasa syukur. Firman Tuhan menyarankan kita jangan seperti itu, seperti orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu mereka berbuat jahat. Tetapi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dimana tanah Mesir adalah orang-orang yang menyembah Baal, raja Firaun. Di dalam perjalanannya Israel di bawah Musa penuh lika-liku. Tapi melalui Musa Allah mengajarkan untuk mengenal Allah yang pencipta langit dan bumi. Tetapi bangsa Israel, bangsa yang disebut tegar tengkuk, tetapi mereka juga bangsa yang dikasihi Allah. Karena sesuai apa yang ia ucapkan, bangsa yang dikasihi. Begitupun juga kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Allah. Ketika kita berbuat salah, melanggar larangannya, itu sebagai bentuk bahwa kita tidak takut akan Allah. Tetapi tidaklah langsung murka Allah kita alami, kita hadapi. Begitu besar belas kasihan Allah, memberikan kita waktu untuk kembali kepadanya, bertobat, mengakui kesalahan. Jadi kembali ke firman tadi, ketika kita ke rumah Allah, lebih baik kita mendengar daripada membawa persembahan. Artinya dengan kita mendengar, kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janganlah membawa korban sesembahan seperti bangsa Baal, bangsa Mesir. Seperti mereka berbuat baik, tetapi faktanya Tuhan membenci mereka. Tuhan tidak ingin dirinya diduakan. Begitu juga kita. Ketika kita menyembah Allah yang hidup, yang kita kenal melalui Yesus Kristus Tuhan, jangan sekali-sekali kita menduakan Tuhan dengan menyembah atau berguru kepada Allah-Allah lain seperti di gunung, menyembah untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kekayaan. Itu pun juga yang dimaksud dalam firman ini. Janganlah seperti mereka. Ada di antara kita seperti itu. Kita tetap ke gereja, tapi tetap kita mencari kekayaan di gunung-gunung, membawa persembahan, kemenyan atau apapun bentuknya, agar mendapatkan kekayaan, kekuasaan. Firman Tuhan menyampaikan bahwa kita jangan seperti mereka yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita kembali diingatkan, jikalau kita datang ke gereja, baiklah telinga kita mendengar, lebih baik mendengar, supaya apa yang kita dengar kita akan menyerap. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita mendengar firman Tuhan jika kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan tuntunan Roh Kudus, agar apa yang kita dengar itu menyerap dan tinggal di dalam hati pikiran kita.
Bisa jadi apa yang kita dengar masuk kanan, lalu keluar kiri. Artinya, kita hanya mendengar saat itu. Ketika pulang gereja, kita lupa apa yang menjadi firman. Itu sebabnya Tuhan menyarankan kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. Sekata atau sepenggal firman Tuhan itu akan membuat kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan arti ke gereja. Kita mendengar, kita sungguh-sungguh menyembah memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Kami melangkahkan kaki untuk ke rumah-Mu, untuk mendengar lebih baik daripada membawa sesembahan. Artinya korban-korban kepada Allah yang tidak baik, Allah yang sesat. Tetapi kami datang ke rumah, ke ibadah, ke gereja, datang kepadamu Allah yang hidup yang benar. Berkati urapi kami Bapa, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Di Jalanku Diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka di antaranya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku kan tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu mengiringi langkah kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami, kedua orang tua kami. Terima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu, atas kesehatan, berkat-berkat yang Kau berikan kepadanya. Begitupun juga kami Tuhan, ajar-ajari kami bagaimana
menghadapi, melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh dan kepada anak-anaknya. Tuhan, lindungi kami, sertai kami, ajar kami ketika kami salah melangkah. Tegur kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu, agar kami tidak jatuh dalam kebinasaan. Tetapi Tuhan mengingatkan kami agar kami lebih peka, dan akhirnya kami menyadari bahwa hidup kami harus bergantung kepada-Mu Tuhan. Apapun kesalahan kami sadari Tuhan akan kelemahan kami. Tapi kami mengharap Tuhan selalu mengajar kami, kalau perlu mengajar secara fisik Tuhan, supaya kami menyadari begitu berat hidup ini tanpa Tuhan bersama kami. Biarlah hidup kami berkenan setiap hari dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan, dengan cara-cara Tuhan yang tidak kami bisa pikirkan. Tetapi hidup kami lambat laun semakin bergantung kepada-Mu Tuhan. Tuhan, banyak hal yang tidak kami mengerti akibat keegoan kami. Tetapi Tuhan ajarkan kami untuk rendah hati, memikirkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Banyak hal rencana yang kami inginkan, tetapi belum tentu semuanya itu terbaik buat kami. Begitu juga banyak hal cobaan, tantangan yang kami hadapi, baik dari pribadi kami, dari hati pikiran kami, yang membuat kami semakin tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kesombongan, keangkuhan, bahkan kejahatan secara fikir hati ini membuat kami semakin jauh kepada-Mu. Jangan kiranya kami jatuh semakin jauh, tetapi tarik kami Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau ajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap, harus melakukan menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami menonton channel YouTube ini. Mereka yang sedang sakit berseru memohon kesembuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan tercurah kepada mereka. Kesembuhan akan mereka dapati. Kelegahan mereka dari beban berat mereka nikmati, karena semuanya adalah kebaikan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang memiliki rencana di luar pikir kami. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Begitu juga saudara-saudara kami Bapa yang sedang mengalami intimidasi secara rohani. Tuhan, hadirlah, lembutkan hati mereka, tolong mereka supaya mereka tidak menjadi milik si iblis, tetapi tetap selalu ada di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di lingkungan kami ini, di lingkungan rumah kami khususnya. Biarlah kami menjadi berkat, urapi kami agar kami berkenan dan menjadi yang terbaik dalam pribadi kami berkomunikasi dengan saudara-saudara kami. Kiranya iblis tidak menyerang kami agar hubungan kami semakin tidak baik. Tetapi Tuhan ajarkan, karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami masih boleh ada di sini. Urapi kami Bapa di dalam permohonan kami, terutama dalam pengurusan sertifikat perumahan Pesona Bumi Harapan 2 ini, yang belum ada kabar kunjung Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kejahatan, kejoliman
bisa Tuhan patahkan hanya dengan perkataan-Mu saja. Kami serahkan penanganan persoalan-persoalan sertifikat rumah di dalam tangan-Mu. Patahkan manusia-manusia jahat yang mengambil keuntungan. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lebih tahu daripada kami. Tuhan, kami sungguh menantikan kabar baik dari pengurusan rumah sertifikat perumahan PBH. Kami percaya, kami warga PBH menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah mendengar firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk datang kepadamu. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan hari ini. Berkat rohani, berkat jasmani, kesehatan, semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Ajar kami menyadari, ajar kami mengucap syukur, dan ajar kami juga untuk menjaga kesehatan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya doa dan permohonan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Takkan pernah dari Dia selalu pedulikan kamu.
percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Seru dan memanggil namanya, berdoa Dia takkan menghampiri dirimu. Percaya Dia akan selalu darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Pujian selesai Bapa, berkati urapi. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa di-share, di-like agar semakin banyak saudara kita di sana bersama-sama kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.